Ya, baiklah. Selamat sore teman-teman ngerti saham. Jumpa lagi dengan Minca Friska. Sesuai janji sore ini kita bakal diskusi seputar analisa fundamental ala Warren Buffett. Ya, kita bakal diskusi dengan Mas Andrian. Mas Andrian ini aku biasa manggil dia tuh Baba. Kebetulan temen online juga awalnya, terus jadi meet in person, terus tahu dia sekarang lagi di Malaysia, dia salah satu diaspora RI juga, terus lama-lama jadi akrab. Aku rasa dia bisalah bantu-bantu sharing tentang fundamental. Dia fundamentalis banget ya teman-teman ya. Jadi nanti silahkan tulis pertanyaan di bagian question box yang ada tanda tanya, tulis di situ ya, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang masih relate dengan fundamental, pertanyaan yang kita ambil yang masih relate aja dengan topiknya ya. Sebentar kita cek ombak dulu ya. Cek ombak, berasa di laut ya. Nih pada dari mana aja nih? Wah, dari Binjai, luar biasa jauh. Oh iya, sore ini sore bener ya Mas ya. Mungkin di wilayah timur udah malam kali ya, udah maghrib di di wilayah timur. Direkam ya. Maksudnya di save. Nanti kita save di IGTV teman-teman ya. Medan hadir, Pontianak hadir. Takut error. Ya, bentar kita cek dulu mana nih Mas Baba. Baba udah join belum, Bi? Udah kali. Udah. Babab, where are you? Nih Malaysia jam berapa ya? Bentar ini kok nggak bisa. Nah, udah join nih Baba nih. Kita invite dulu. Semarang hadir, Situbondo hadir, cakep. Oh iya, topik apa ini? Lupa. Belum nulis. Hai Halo. Baba. Hai. Halo, perdana live. Halo bro. Yang ulang tahun mana? Ya, kali ini gue nggak sendiri, biasa ada Mimin. Ya teman-teman, di hari yang spesial ini untuk keluarga kami, sebenarnya hari spesialnya anak kita sih, tapi kita sendiri yang menspesialkan diri orang tuanya. Ya. Iya, ada yang dari Jepang. Ada yang dari Jepang. Bentar, gue tulis dulu judulnya ya. Lupa gue Siap, nulis judul. silakan. Apa sih fundamental ala Warren Buffett? Di Malaysia jam berapa ini ya? Sekarang jam 5. Oh, jam 5, selisih sejam ya? Kayak ini ya, wheat ya. Kayak wheat berarti. Kalau Ya, tadi gue hampir terancam batal nih. Kenapa, cuy? Tadi gue di kantor imigrasi lama banget. Ya ampun. Baru sampai ya? Baru sampai. Ya ampun. Kenapa lama ini ya? Apa sih prosedural ini, protokol kesehatan? Prosesnya wah parah. Panjang banget. Tapi aman jadinya. Siap. Ini COVID ya. COVID ya, Baya. Jadi lama ya, bro. Iya, dikasih gelang gue kan jadinya. Oh gitu, dikasih gelang. Buat di monitor ya? Iya. Wah, keren ya. Nah, jadi gue gak kabur. Ini udah datang Mas Andrian. Kita biasa sih manggilnya Baba. Teman-teman mungkin boleh juga manggil Mas Andrian, boleh, Baba boleh gitu. Baba aja udah. Aja. Apa? Baba aja. Baba aja. Baba aja. Ini masih baru tarik napas nih, baru nyampe kayaknya. Lumayan lah sejaman. Kenalan dulu dong, bro. Iya, bro. Kenalan. Kenalan dulu dong. Kenalan. Oke. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Nama saya Andrian, biasa dipanggil Baba sama teman-teman dekat. Di Malaysia udah bertahun-tahun. Dari tahun berapa emang? Dari tahun 2005. 15 tahun gue udah. Buset, 2005. Wow. Jangan lupa sama Indonesia tapi ya. Oh enggak dong. Gue kan kemarin stuck 6 bulan di Indonesia. Nggak bisa kemana-mana ya. Nggak bisa pulang gitu. Jadi gue kerja di salah satu perusahaan Fortune 50 saat ini. Sebelumnya gue pernah kerja di Big Four jadi konsultan. Sebelumnya lagi Fortune 50 lagi.
Kerjaan gue gitu-gitu aja. Nah, Terus gue apa ya, saham. Gue sebenarnya belajar saham itu udah lama. Belajar ya, mm-mm. belajar saham udah lama. Tapi praktek yang untuk di Indonesia itu gue baru tahun 2018 akhir. Oh, 2016 berarti Wah. hampir 2 tahun ya. Di Indonesia, berarti Iya. di negara lain udah praktik sebelumnya. Oh, bro. Di negara lain adalah pokoknya. Gitu. Kan kita janjian bro mau ke Omaha RUPS Oh iya, Buffett. iya. Jadi salah satu yang diminta sama Interactive Broker kan ini apa bill bill listrik rumah. Alamat yang gue pakai itu alamat sini. Ribet Jadi ya ya, ngurusnya ya. kan gue baru balik. Bill rumahnya baru dapat. Gitu. Oh iya benar. Benar. Shit. Gitu. Siap deh. Oke lah. Oke. Ntar sejam ke depan kita diskusi seru. Ini udah banyak teman-teman yang join. Dari awal apa dulu nih Bi? Oh ya teman-teman ini udah pada kenal belum nih? Ada Mimin kesayangan kita ya. Selain Mince itu ada Mimin alias suamiku sendiri. Main behind kesuksesan ngerti saham itu nggak cuma di aku, lebih besar propor lebih ini lebih behind. Ini apa yang paling berperan besar itu malah si Mimin. Mince ya sebagai istrinya bantu-bantu aja ya nggak Bah? Yalah, ngerti saham tuh udah ada dari tahun 2017. Gue tuh 2018 join tuh masih di bawah 5.000. Namanya sebelumnya apa ya? Lupa gue. Yuk nabung saham. Oh, yuk nabung. Hmm. Yuk nabung saham ya? Yuk terus Oke. ganti-ganti lah gitu Kita pokoknya. bahas fundamental. baba aja. Oh iya, bos udah betul. Siap. Maaf ya. Gue penasaran nih ya. Baba kan aliran Warren Buffett banget kayak gitu. Dulu awal-awal belajar tentang fundamental ala Warren Buffett ini awal banget kenapa tertarik langsung pengen seperti beliau, pengen seperti Buffett alirannya itu karena apa dan dari mana awal buat mulai? Apakah baca bukunya apa yang Warren Buffett baca atau dari mana nih awal mulai banget? Dan pernah belajar teknikal nggak dan akhirnya memutuskan untuk menekuni fundamental dibandingkan dengan teknikal? Oke. Gue koreksi dikit ya. Gue nggak fundamentalis brutal kok. Gue tuh punya rekening 2. Yang satu rekening short term, yang satu rekening investment. Tapi basicnya gue itu emang pelajarin bisnis gitu. Gue seneng ngulik bisnis dari dulu. Ini bisnis ngapain sih? Seperti apa? Dan ketika gue nanya kepada diri sendiri, kenapa gue seperti ini? Ternyata jawabannya itu karena gue dari kecil suka main game. Hah? Apa hubungannya Serius? sama main game ya? Mainan game yang gue mainin itu ternyata adalah materi MBA di salah satu materi MBA di Harvard, MIT, sama Stanford. Long time ago, dan itu gue mainin waktu SMP. Itu judul gamenya apaan ya? By the way, keren amat. Nama judulnya Capitalism 2. Yang di tempat ini ya, Mas Safir Senduk ya? Pak Safir ya? Oh, bukan game ini, bukan game board, dia game program. Oh, game program. Online, Gitu. online. Enggak online, mesti diinstal. Oh, Gitu. oke. Jadi gue tuh awalnya tertarik dengan itu karena kalau dibalikin ke memori lagi, ya dulu tuh mainnya seperti itu. Gue bahkan kasarnya tuh salah satu sumber gue belajar bahasa Inggris tuh dari main game gitu. Karena gue nggak ngerti, gue cari kan istilahnya apa segala macam. Sehingga ketika gue belajar ngulik bisnis beneran, bahasa-bahasa yang ada dari game itu buat gue udah biasa gitu. Dan gue selalu penasaran, ini bisnisnya apa? Gitu. Dari situ, at heart gue ini fundamentalis. Gitu. Tapi kalau teknikal, ketertarikan gue adalah karena data ya. Karena gue juga suka ngulik data. Dan datanya banyak banget. Dan lo bisa naruh AI juga di situ. Menariknya. Jadi, dua-duanya tuh kayak, trait-nya beda gitu. Yang menariknya beda sumber tarikannya. Gitu. Oke. Malah justru dari game ya. Dari game awalnya justru gitu. Gue nyari kan nih dari mana sih gue jadi suka banget sama ngulik bisnis gitu.
gitu. Keren. Jadi saat ini lu punya 2 rekening, yang satu buat yang fundamentalis banget, yang satu buat trading gitu ya? Gue punya 4. Buset dah, banyak amat. Jangan dicontoh ya, jangan dicontoh. Gue Oh, emang nih. gue punya 4, alasannya karena tadinya itu satu kan satu buat trading, satu buat fundamental. Terus kebetulan salah satu saudara gue broker, gue cobain, tapi gue nggak cocok sama interface-nya. Nah yang terakhir itu adalah yang sama Mas Krisna. Oh, Emang gue ngincer Mas Krisna. Mastah. Kalau Mas Krisna mah udah mastah dari zaman Nah ISG itu 400. Masalah guru trading. banget lah. Tuh. Nah, terus lu mulai pelajarin berarti mungkin lu pernah kerja jadi konsultan ya, jadi udah terbiasa dengan laporan keuangan, bisnis, perusahaan kayak gitu, udah jadi hal yang biasa lu makan sehari-hari gitu di kerjaan. Kemudian lu Nih, akhirnya belajar banyak fundamental dari situ, berarti awalnya juga mungkin. enggak juga. Karena in reality gini, salah satu tes masuk untuk ke Big Four itu adalah baca laporan keuangan, baca laporan tahunan. Oke. Jadi ada tes 2, itu ada 60 pertanyaan, dan lo cuma punya 20 menit untuk jawab 2 section, jadi 10 menit gitu ya. Lo dituntut untuk ngedigest sebanyak mungkin dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Yang pertama adalah deskripsi dari bisnisnya, yang kedua adalah angka-angkanya. Jadi kalau seandainya yang berhasil masuk ke consulting arm di firm gue adalah orang-orang yang bukan tertarik dengan laporan keuangan. Emang mereka ketika masuk pun mereka udah jago baca itu. Emang isinya gitu deh. Nah, terus yang poin intinya adalah yang pengen kita semua tahu, analisa fundamental seperti apa yang lu terapin, lu bener-bener praktekin, pelajarin, terus dipraktekin selama ini, itu kita udah pada siap catatan nih, mau nyatet nih. Siap. Kalau dari ini kan impersonal ya, maksudnya dari kacamata Baba selama ini belajar dan terus praktekin dan terus ada resultnya, ada evaluasi segala macam, itu monggo dijelaskan satu persatu ke kami semua. Oke. Aku Sebelum gue mulai, otak dulu ya. siap. Sebelum gue mulai disclaimer dulu ya. Oke, siap. Disclaimernya. Iyalah, orang pasti punya persepsi yang beda-beda ya terhadap suatu analisa, itu udah lumrah lah, harusnya diketahui semua. Disclaimer pertama, kalau gue nyebutin saham di sini, itu gue bukan rekomendasi ya. Itu gue cerita doang. Ya. Mau gue cerita bagus atau gue cerita jelek, pengalaman ya. Iya, pengalaman atau opini gue pribadi, jangan dianggap rekomendasi ya. Yang kedua, kalau gue nyebutin sekuritas atau gue nyebutin perusahaan tertentu atau tools dari perusahaan tertentu, itu gue tidak di-endorse dan gue tidak merekomendasikan ya. Gue cuma cerita aja karena gue punya account-nya. Gitu. Oke, with that in mind. Jadi, kan hari ini kan temanya bahas 4M ya. Mean, Mode, Manager, sama MOS. Ya. Tapi sebelum kita ke situ, sebelum kita terjun ke 4 analisis tadi, yang perlu lo lakuin sebenarnya ada 4 hal dulu yang lo perlu lakuin. Apa aja tuh 4? Yang pertama, lo udah harus tentuin tujuan lo investasi apaan. Minimal banget adalah berapa lama lo mau invest, berapa lama lo mau tahan saham itu. Oke. Yang kedua adalah, yang kedua apa ya? Lupa gue kan. Yang kedua adalah lo harus siapinnya adalah uang dingin. Gitu. Kalau lo nggak punya uang dingin, emosi bakal terbang di situ. 2 lagi gue lupa. Sorry. Ntar kalau gue ikut gue balik lagi. Terus dari tujuan tadi, dari dari uang dingin tadi, 2 lagi ntar gue balik lagi ya kalau gue inget ya. Ya elah. Lu kayaknya gara-gara di pesawat nih jadinya kena angin kali ya. Lupa 2 lagi. Apa tadi ya gue nyiapinnya? Kalau udah, baru kita masuk ke analisisnya tadi. Oh sorry, investing idea itu yang ketiga. Lo harus nyari ide investasi lo apa. Gitu. Tadi lo dapet. Iya,
ide investasinya apa. Nanti Menarik kita balik tuh. lagi ke situ. Contohnya seperti apa, Bang? Ide Apa? investasi itu kalau yang lain kan udah umum ya, tujuan investasi seperti apa, terus Mm-mm. kita pergunakan uang dingin biar nggak panikan, nggak ada faktor lain yang terpaksa kita psikologisnya lah bisa kejaga ya. Kalau ide investasi itu seperti apa? Setahu saya kan investasi ya investasi. Ide itu ke saham, ke tanah, ke kemanapun itu ya investasi gitu. Ininya ada risiko, ada keuntungan. Nah, yang kayak gimana tuh, Bang? Ide investasi itu lu bisa apapun, like literally apapun. Lu misalnya lagi makan di warung kopi, lu lihat ada mie di situ, mie instan. Oke. Mie instannya merek apa? Indomie. Terus lu mikir, misalnya Indomie gitu ya. Lihat, oh iya Indomie ya. Lu mulai dari situ bisa gitu. Atau lu mulai dengan kayak misalnya metode yang diajarin sama Pak Lo gitu. Lu mulai dari screening dulu. Dari screening tadi gue iseng-iseng pakai parameter Pak Lo di iPod Screener, gue dapat sekitar 90-an saham yang masuk kategori dia. Saat ini ya. Kategori dia kan tadi PBV dan PIR itu ya, nanti kita bahas lagi. Jadi yang namanya ide saham itu, ide investasi itu balik lagi ke nanti ke 4 step yang akan kita pelajarin. Lu bisa mulai dari manapun. Lu mulai dari step pertama boleh, lu dapat idenya di situ. Lu mau di step kedua, lu dapat idenya di situ. Atau lu step ketiga, lu dapat ide di situ. Atau keempat, lu dapat idenya di situ, nggak masalah. Gitu. Yang penting adalah dari idenya dulu. Gitu. Oh tadi 4 gue udah inget, sorry. Gue ulang ya. Yang pertama adalah lu mau invest berapa lama? Iya. Yang kedua, lu mau untungnya berapa banyak dalam waktu itu? Gitu. Lu misalnya lu mau invest, gue mau 5 tahun invest, dan 5 tahun invest itu gue mau capital gue naik 100%. Target gitu. return berarti ya? Iya, target return-nya gitu. Itu udah termasuk dividen dan capital growth ya. Gitu. Terus yang ketiga tadi adalah ide investasi. Yang keempat adalah lu punya uang dingin. Kenapa penting banget? Karena emosi itu paling susah dikendaliin ketika lo masuk di market. Gitu. Setelah lo punya yang 4 tadi, kita masuk ke 4 step berikutnya. 4 step berikutnya, kalau lo biasanya nyebutnya kan 4M ya. 4M. Gue, Nah ini banyak yang belum tahu nih tentang 4M ini apa, Bang. nah, kalau gue selama seminggu ini gue mikirin, karena ada beberapa istilah yang sebenarnya gue nggak make. Contohnya ya, kalau yang kedua kan mood gitu ya. Sebagai di consulting, gue tidak nyebut itu sebagai mood. Gue bilangnya adalah Sustainable Competitive Advantage, SCA. Gitu. Competitive Sustainable advantage ya. Umumnya Terus itu ya. Umumnya itu. Bahasa kerennya doang, mood. Nah, kalau gue balik lagi, terus gue mikir, kenapa gue nggak serak dengan mood? Kenapa gue nggak serak dengan kata min? Gue coba cari bahasa Indonesianya dan gue nemu. Gue bikin, ini ad hoc ya bikinnya. Ya. Gue bikin istilahnya, bagaimana menjadi investor kepo. Oke. Investor kepo apa? Investor kepo itu adalah investor yang pengen tahu banget, gitu. Pengen tahu segala macam tentang si perusahaan. Udah kayak bucin banget lah. Yang ditanya tuh, udah makan belum? Kamu anak keberapa? Lagu kesukaan kamu apa? Pacar kamu ada berapa dulu? Mantan kamu ada berapa dulu? Misalnya gitu ya. Nah, ada 4 pertanyaan dasar yang lu perlu tanyain sebagai investor kepo. Yang pertama, jualan apa sih? Jualan apa sih? Jualan apa sih? Iya, jualan apa sih? Karena bisnis itu adalah jualan. Kalau bisnis dikasih gratisan, itu namanya sedekah. Bukan bisnis. Sosial ya. Sosial gitu. Lu mau bilang, gue non-profit bisnis. Enggak, lu non-profit organization. Kalau lu bisnis, lu harus bikin profit. Lu profit, lu harus jualan. Lu jualan apa sih sebenarnya? Gitu. Semakin nanti lu lama belajar tentang saham-saham yang ada di IDX, lu bakal belajar ada perusahaan-perusahaan yang jualannya tuh puyeng. Ini sebenarnya jualan apaan sih gitu. Karena banyak banget yang dijual. Revenue udah kayak supermarket ya. Exactly Kita gitu. tahunya itu di mana, Bah? Jualan Kita apa baca sih? Kita bisa tahunya di mana? Kita baca di laporannya. Kita baca di laporan tahunannya. Itu salah satunya. Tapi tadi
mungkin lu start dengan satu titik, misalnya ya, gue kebetulan punya produk ya. Woi, Eh, gue kalau juga gue ngomong lihat tuh Disclaimer ya ini ya, disclaimer. disclaimer, disclaimer. Namanya disclaimer, hanya sebagai contoh dari pengalaman aja. Nah, lu tahu nggak bahwa apa namanya Sido muncul itu jualan kopi Ya, gitu. Ada banyak orang yang taunya oh Sido muncul jualan tolak angin gitu. Kalau nggak jualan tolak angin dia jualan jamu. Contohnya jamu ini ya. gitu. Terus apa namanya jamu. Tapi berapa dari lo yang tahu bahwa sebenarnya Sido muncul itu punya farmasi anak perusahaannya. Dan anak perusahaan yang farmasi ini dia bikin generik, dia di Jogja kalau gua nggak salah ingat. Salah satu produk yang dibikin itu adalah dexamethasone yang katanya kemarin untuk COVID itu efektif. Oke. ya. Ya. Gitu. Itu kepo parah. Sampai keponya gue cari, ini pemegang saham mayoritasnya siapa sih? Ternyata pemegang saham mayoritasnya adalah sebuah entitas. Entitasnya adalah entitas hotel dan restoran. Bingung kan? Urusannya hotel, restoran, sama jamu apa gitu. Itu dari bisnis. Gitu. Tapi apakah lo mau nyelam sejauh itu? Tergantung. Lo mau megang sahamnya berapa lama? Kalau lo mau megang sahamnya cuma setahun, terus lo researchnya tuh sampai 1 bulan, buang-buang waktu banget. Tapi kalau misalnya lo niatnya adalah gue mau beli saham ini karena gue pengen ngewarisin ke anak cucu gue, lo ngabisin waktu 2 bulan buat ngeriset satu perusahaan, apa lo datengin pabriknya, lo datengin kantornya, lo interogasi, lo teror, worth it. Gitu. Kenapa? Lo harus ingat lagi, itu duit lo yang lo taruh. Duit yang lo pagi-pagi bangun bermacet-macet, lo capek, stres di kantor, ada sisa dikit, lo masukin investasi. Kalau lo taruh investasi itu di sesuatu yang salah, lu gara-gara lu kurang research, gara-gara lu asal-asalan, keringat lu, stres lu, dan macet lu dan lain-lain, itu blas gilang gitu aja gitu. Lu mau kayak gitu? Gue sih ogah. Iya, Gitu. ogah lah. Itu yang pertama. Jualan apa sih? Yang kedua, pertanyaannya adalah, prospeknya gimana? Mm. Kok prospek sih, Mbak? Simple. Karena yang namanya competitive advantage itu dipakai sebagai forecasting. Forecasting apa? Growth rate. Nanti pentingnya adalah ketika kita menghitung MOS. Di sini yang kemudian semua orang ngitung bahwa value-nya saham itu relatif. Relatifnya gimana? Orang yang satu mungkin ngelihat, ini kan produk jamu doang, nggak ada marketnya gede. Tapi orang satu ngelihat, oh jangan salah loh, anak perusahaannya itu lagi bikin obat keren banget. Yang satu lagi ngelihatnya adalah, oh jangan salah, dia ini udah siap ekspansi ke Nigeria, sudah siap agresi ke Malaysia, ke Thailand, ke Filipina, gitu untuk satu perusahaan ini. Mungkin orang melihatnya adalah total addressable marketnya adalah cuma 267 juta orang Indonesia, gitu. Semua orang ditargetin untuk beli tolak angin, semua orang ditargetin untuk beli jamu. Kenyataannya orang Asia Tenggara itu suka sama jamu. Gue tau dari mana suka sama jamu. Lo tau Red Bull kan? Red Bull itu kan aslinya keratingdeng. Itu kan obat stamina. Bedanya sama Kuku Bima TL apa? Gitu. Tapi dengan cara bawa yang benar, keratingdeng itu bisa dibawa ke Eropa dan jadi Red Bull. Dengan slogannya Red Bull gives you wings gitu. Terus nggak perlu banget kalau seandainya gue nggak tahu dia bakal ngitung growth-nya seperti apa ya. Chris? Halo, Bah? Sepertinya sinyal di sana, Bah. Bi, ambil power bank di tas itu. Sama charger Abi. Halo, Bah? Bah? Gue sih tadi internet gue 500 mega.
Bah, di Malaysia sinyalnya kayaknya lagi jelek, Bah. Gara-gara lu orang Indonesia kayaknya nih. Harus balik ke Indonesia. Ini di sebelah kanan. Oke. Coba masih freeze nggak? Masih loading. Udah? Halo, Bah. Udah. Oke, udah lancar. Oke. Tadi Lancar. prospek tadi itu Bah, adalah Bah. ngitung Ya. ya. Masih freeze? Halo? Ya, masih. Udah. Udah lancar. Ini Instagram gak suka sama gue nih kayaknya. Oke. Udah, Jadi, lancar. prospek itu adalah ngitung growth. Growth itu adalah modal percaya atau enggak. Misalnya gini, lo misalnya menghitung growth of equity, return on equity, gitu. Coba ini kali, join lagi. Bah, coba rejoin, Bah. Gue, ya. Udah. Udah. Oke, udah. Udah. Misalnya tadi lo ngitung growth-nya adalah berdasarkan return on equity dari rata-rata tahun sebelumnya. Lo percaya nggak bahwa growth-nya akan sama tahun depan? Kalau lo bilang, gue percaya, bakal sama. Berdasarkan apa lo percayanya? Berapa persen lo percayanya? Lo 80% yakin, lo 90% yakin, atau lo 100% yakin? Bahwa lo bakal tetap sama dengan ROI itu. Gitu. Nah, tapi balik lagi, kalau katanya Ray Dalio, kita tuh yang penting adalah, segini kurang lebih rata-rata tuh udah cukup. Kenapa? Karena duit kita ya segitu-gitu aja. Kecuali kalau duit kita 10 billion dolar gitu. 1% rugi itu sakit. Gitu. Ya. Itu untuk prospek. Nah, yang ketiga, Oke. dari prospek kita lanjut kepada Ini prospek. Prospeknya gimana? Yang ketiga adalah, ini siapa yang ngelola sih? Manajemennya siapa? Oke, ini Pak Lo Keng Hong banget nih. Manajemen juga nih. Manajemennya siapa? Nah, Sama. manajemennya siapa? Itu cuma 2 yang dilihat. Yang pertama, bisa dipercaya nggak orangnya? Yang kedua, experience-nya gimana? Performance-nya gimana? Udah, 2 itu doang. Lo misalnya performance-nya bagus nih, segala macam. Tapi ternyata isinya model-model kayak yang ada di Enron misalnya. Performance-nya bagus kan? Integrity-nya ya begitu. Atau misalnya kayak GM, ketika GM yang lagi di ujung-ujung ya. Benar. GM. Wah, performanya cakep, dividennya lancar segala macam, tiba-tiba tutup gulung tikar gitu. Artinya apa namanya? Tidak hanya integritas tapi juga experience, tapi juga performance. Kalau udah dapat, yang keempat adalah apa namanya? Baru dicari harga pasnya berapa. Harga wajarnya ya. Harga wajar ya. Gue mau bayar berapa sih buat ini? Pasnya berapa sih gitu loh. Ya kan? Lu misalnya lu mau beli baju, lu nawar karena buat lo harga bajunya harusnya segini. Sama aja dengan ngitung MOS tadi gitu. Udah, kalau lu udah, apakah kemudian lo harus lakuin step 1, 2, 3, 4 harus lo lakuin? Kalau lo mau investasi jangka panjang banget, yes. Tapi kalau seandainya, enggak, gue cuma pengen investasi misalnya 1 tahun doang, 2 tahun doang, mungkin bisa lebih di-cut misalnya. Yang penting gue tau bisnisnya, gue tau prospeknya, gue nggak peduli siapa yang manage, angkanya bagus. Atau bahkan misalnya kayak misalnya diajarin sama Mas Krisna kemarin, kita belajar tentang saham Liverpool. Iya. Saham Liverpool itu beneran udah nggak peduli dengan bisnisnya apa, prospeknya apa. Yang penting adalah ngelihat angka terakhirnya doang. Angka terakhir yang dilihat apa saham Liverpool? Dilihat pendapatan Q1 itu segini. Pendapatan tahun lalu itu segini, tipis doang, gitu. Artinya tahun ini nih bakal berlipat-lipat nih profitnya.
Q1 aja udah hampir ngalahin setahun lebih gitu. Itu peduli nggak dengan bisnisnya apa, dengan prospeknya apa gitu. Bodoh amat, manajemennya siapa, nggak peduli juga. Tapi tadi itu kan buat setahun gitu. Boleh lu kata apa itu, tapi kemudian bagaimanapun ujung-ujungnya pasti tetap ada yang nyangkut. Contohnya ya, misalnya kalau yang kemarin kan yang loncat banget itu Tekim ya. Tahu Ya. kan Tekim jualan apa? Kertas. Misalnya gua kasih saham, sahamnya JANU misalnya, Janu. Apaan tuh? Gitu. Lu nggak penting. Yang penting Q1-nya dia itu hampir segede FY kemarin gitu, tahun kemarin. Lu bakal tetap nanya kan, ini perusahaan apaan sih? Gitu. Jadi ujung-ujungnya lu mungkin akan start dari belakang dulu, dapat angkanya duluan, dan kemudian lu baru ke depan gitu. Terus nanti ada pertanyaan, bro, gimana cara gua ngitung MOS sih? Gimana cara gua ngitung margin of safety? Gimana cara gua ngitung harga wajar? Caranya terserah lu, ada macam-macam. Ada yang modelnya cuma ngitung earning, ada yang ngitungnya PER, ada yang modelnya ngitung sampai DCF, ada yang ngitungnya sampai ribet, gue tunjukin ya. Untuk value itu, ntar, mana bukunya? Ini dia. Ya. Untuk value, gue punya referensi buku, kalau yang paling enteng, ya gue online. Kalau yang agak berat, gue punya bukunya Damodaran, yang Little Book. Buset. Damodaran. Tapi ini yang kecil. Business valuation yang tebel, Bah. Ini business valuation. Karena gue punya buku yang gedenya. Lebih sinting lagi gitu. Dalamnya tuh lebih gokil lagi ya. Damodaran on valuation. Itu kayaknya yang bikin lu botak ya, Bay, ya, buku-buku itu. Gitu. Terus kalau Bercanda doang, Bang. nggak apa-apa, gue kan mengkilat. Terus selalu digosok biar mengkilat. Gitu. Bapak masih single ya? Masih single and looking. Ada mau? Jadi gitu, jadi dari valuation. Kalau seandainya misalnya gue belajarnya dari buku, gue belajar banyak dari buku. Salah satu modelnya ketika gue belajar yang bagian pertama ya, bisnisnya apa, jualan apa sih? Itu manusia paling jago untuk ngebaca bisnis, itu adalah yang bikin formula ini. Siapa? Charlie Munger. Charlie Munger. Kamu Munger sih. Charlie Munger itu dia yang paling jago dalam ngebaca bisnis. Yang belum tahu itu tangan kanannya ini ya, Warren Buffett. Tangan kanannya Warren Buffett. Dan Warren Buffett bilang, Charlie is the smartest man I know. Gitu. Kenapa pinternya? Dan apa rahasia pinternya Charlie? Rahasia pinternya Charlie itu kepada dua kata sebenarnya. Disebutnya model thinking. Model thinking itu gimana? Dalam waktu dia 5 menit, dia ngebaca resume dari sebuah perusahaan, dia langsung bisa nawarin bahwa perusahaannya seperti ini, dia akan untung di sini, dia akan prospeknya segini, karena itu kita kita lanjutin perusahaan ini gitu. Tapi gue udah nyari kemana-mana, model thinkingnya Charlie itu susah banget nyarinya dan gue nggak nemu-nemu. Sama, gue juga pusing. Apalagi the best closest thing, ya. Yang paling deket buat gue, yang paling lo bisa contoh itu adalah dari buku ini. Kalau anak-anak startup biasanya belajar ini BMG. Yeah. Business Model Generation. Karena di dalam Business Model Generation itu dibilang bisnis itu cuma ada beberapa model. Sekarang lo tinggal lihat bisnis ini modelnya apa. Gitu. Itu juga alasan yang bikin Warren Buffett awalnya nggak investasi di Apple, dan sampai sekarang dia tidak investasi di Microsoft karena buat dia nggak ngerti dengan model bisnisnya Microsoft. Tapi model bisnisnya Apple dia ngerti. Ini gue jualan barang. Gitu. Jualan barang, jualan elektronik, dan dia bahkan mengkategorikan itu ke dalam consumer goods gitu. Iya, betul. Gitu. Nah, jadi ya ketika kalau lo mau start dari bisnisnya, lo bisa mulai dari ini gue punya handphone ini misalnya Apple.
tapi gue nggak punya account Apple. Apa sih? Gue nggak punya account buat beli Apple gitu. Apa yang bisa gue beli? Gue beli handphone di mana ya? Jangan-jangan gue beli misalnya di Era misalnya. Hmm. Wah, gue beli handphone di Era. Terus Era jualannya seperti apa sih? Tokonya seperti apa sih? Yang namanya investor kepo, itu tuh beneran bisnis didatengin, teman-teman disurvei, ditanyain, ini bagus nggak sih? Lo pakai apa sih? Lo pakai handphone apa? Lo beli handphone di mana? Gitu. Kalau di gue, yang gue lakuin paling baru itu adalah karena gue megang BRI, gue buka account di BRI. Kenapa? Karena gue penasaran, seperti apa BRI di dalamnya. Gitu. Gue datengin cabangnya, gue lihat, dan dari situ gue menyimpulkan, BRI ini mau ada fintech kayak gimana pun gak bakalan mati. Gitu. Dari situ yang menguatkan asumsi prospek gue bahwa ini adalah bisnis yang bisa gue pegang lama. Kenapa? Gue datang, gue lihat bagaimana tiap staffnya itu men-treat masing-masing nasabah. Gue melihat bahwa mereka di sini bukan cuma buat keuntungan singkat, they're here for the long run. Oke. Ketika gue datengin cabangnya BRI, ada dua hal yang gue sangat-sangat impressed. Yang pertama adalah ada nenek-nenek yang datang ke bank dan dilayanin sama salah satu customer service-nya, dan itu cuma ditemenin ngobrol aja. Gitu. Yang kedua adalah ketika gue ngantri dan gue diselak. Kenapa gue impress? Karena yang nyelak itu adalah satpamnya ngomong dulu ke gue, Mas, ini ada Mbak, dia mau ngeblokir kartunya, dia ada masalah, boleh ya dia di antrian duluan, kasihan gitu. Gue ngeliat, this is the kind of culture yang gue mau perusahaan gue punya. Kok perusahaan gue? Ya iyalah gue punya sahamnya. Yes, sombong. Ya, sombong. Lah iya, lu kepo kan, lu pengen kepo, lu pengennya tuh, ini perusahaan gue, kayak misalnya, lu misalnya pegang saham di CBP, tapi lu beli mie sedap. Gue nanya dong, lu nggak sayang sama perusahaan sendiri ya? Kalau gue beli ICBP, terus ngeliat temen gue makan mie sedap, bakal gue interogasi, lu kenapa makan mie sedap? Emang enak? Bukan enak Indomie lah. Bukannya gini, segala macam. Kalau perlu, gue push sampai lu beli Indomie. Kenapa? Puyeng juga ya yang punya temen investor saham kayak lu. Kenapa? Karena kalau seandainya salesnya naik, profitnya naik, profit gue juga ikutan naik kan, dividen gue juga ikutan naik kan, saham gue juga naik harganya, gitu. Oke, sip. Nah, bentar, Mbak, nih kita mulai jawab pertanyaan aja apa? Boleh. Nah ini ada yang nanya juga nih, yang pertama, gimana? Aku tulis di sini aja ya. Ada yang nanya pendapat Mas Andrian tentang dividend trap. Dividend trap, gimana ya? Lu Gini, tipikal yang dividend hunter bukan sih? Enggak. Gue bukan dividend hunter. Gue punya dua prinsip. Gue punya dua cara untuk lo investasi saham. Investasi ya. Gue bilangnya yang pertama adalah cara yang sekarang ini investor kepo. Cara kedua itu adalah yang gue sering ajarin orang untuk pertama kali start. Bahasa kerennya DCA. Tapi kalau gue bilangnya cara bego beli saham. Kenapa cara bego beli saham? Karena lu modal 1 jam aja, lu udah bisa, lu dapet idenya gitu. Ini gue kasih contoh ya, cara bego beli saham. Lu misalnya, berapa banyak lu makan Indomie sebulan? Let's say misalnya 1 kotak. 1 kotak Indomie berapa? 100.000. Anggap aja 100.000 1 kotak. 1 tahun berarti lo kan ngabisin 1,2 juta buat makan Indomie ya. Nah sekarang lo hitung berapa dividennya Indomie. Lo kasih aja angka konservatifnya. Dari situ 1,2 juta lo bagi sama jumlah dividen tadi. Lo bagi sama jumlah dividen tadi, lo dapat misalnya gue perlu beli sekian banyak lot. Artinya lo beli terus ICBP sampai bego sampai lo sejumlah lot itu. Setelah itu lu seumur hidup makan Indomie gratis. Ya kan?
dibayarin sama Indomie untuk makan Indomie. Gue nggak ngitung growth ya, gue baru ngitung dividen doang gitu. Gue nggak pakai diskon segala macem. Bener Gitu. juga ya, gue baru dapet nih. Gitu. Itu gua tes di warung kopi dekat rumah gue. Gue ngobrol sama orang, gue ceritain tentang saham kan. Terus dia bilang, ngitungnya gimana mas, gini-gini segala macam. Udah, gue ambil contohnya Indomie, gue ngambil contohnya rokok agak susah ya. Karena orang tuh beli rokok tuh sehari sebungkus misalnya. Sehari sebungkus tuh mahal loh. Iya. Gitu. Lu pengeluaran lu dalam 1 tahun untuk lu beli rokok tuh gede banget loh. Sehingga untuk lu dapat dividennya, walaupun gudang garam ya, yang dari tahun ke tahun angka dividennya nggak berubah, itu lu perlu ratusan juta buat lu bisa ngerokok seumur hidup gratis. Gitu. ICBP lebih gampang lah, cuma berapa? 60-an juta waktu itu. Kalau lagi krisis kayak gini, mungkin 40-an kali. 40-an juta lu udah bisa makan Indomie seumur hidup gratis. Sekarang lu Indomie seumur hidup gratis. Tinggal misalnya lu mau, gue pengen Mayora seumur hidup gratis, jadi gue Energen tiap hari gratis. Sarapan gue ke cover, makan siang gue ke cover. Gitu. Ntar kalau udah tinggal makan malam mungkin gue ngopi. Gue ngopi apaan? Kalau gue suka kopi jahe, gue sudah muncul kemudian. Berapa sih harga perencengnya? Berapa harga satu sasetnya? Dari situ gue hitung. Pagi, siang, sore, gue udah cover. Udah pasif hidup gue. Gitu. Itu cara cepetnya ya. Itu cara cepet DCA-nya. Ujung-ujungnya Bro. sama kayak ya. Oh ya, enggak, summarize dulu ya, mungkin biar apa namanya, netizennya atau teman-teman yang lagi nyaksiin mungkin bisa paham dengan ini ya, dengan apa namanya, dengan lebih simple gitu kali ya mungkin ya bro. Jadi kalau gua summarize dari catatan gua ya, jadi sebelum kita investasi saham, kita harus tahu tujuan kita apa, terus untungnya yang mau kita dapetin berapa, kemudian ide investasinya seperti apa. Nah kemudian kita memakai uang dingin gitu ya, itu sebelum kita investasi itu dulu yang harus kita apa namanya apa sih namanya, harus benar-benar diperhatikan. Nah kemudian yang kedua ini kita masuk di 4M itu. Nah ini sambil nangis ya, 4M. Nah yang pertama minnya itu jualan apa sih perusahaan itu minnya ya. Nah minnya jualan apa sih perusahaan itu, kemudian mode-nya itu prospeknya atau competitive advantage-nya yang bikin dia ke depannya itu masih bisa bertahan dan akan mengalahkan pesaing-pesaingnya, itu mode-nya gitu ya. Nah kemudian ketiga manajemen ya, udah pasti ini ya, siapa yang menjalankan. Dia harus profesional, kemudian performanya bagus, dan integritinya juga bagus. Itu manajemen ya. Nah, kemudian terakhir nih yang paling ini nih, yang paling menurut gua lu harus mewajibkan lagi ya. Maksudnya most itu kan ada macam-macam ya. Orang-orang untuk mencari most itu kan ada macam-macam, harga wajar tuh. Bisa yang paling sederhana lah, let's say yang dipakai Pak Lokeng Hong yang lu bilang tadi kan, PER dan PBV. Angkanya di berapa itu mungkin kita bisa googling. Angkanya di berapa, apa namanya, margin of safety-nya berapa, safety net-nya tuh berapa tuh ininya kan ya. Nah, itu paling gampang PBV sama PER. Mungkin ada lagi PER growth ya. Pertumbuhan. Itu sederhananya kita pernah diskusi ya. Sederhananya mungkin kalau growth-nya 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir itu 10%, atau kayak kemarin si Pak Hermanto Tanoko bilang ya, 34% rata-rata per tahun selama 10 tahun terakhir misalnya. Itu artinya kita bisa memprediksi tahun depan atau 2 tahun ke depan itu paling nggak sama gitu ininya ya, growth-nya. Nah itu bisa jadi ya, bisa jadi enggak. Itu asumsi growth sebenarnya ya. Asumsi. Itu dua. Nah kemudian yang susah-susah apa nih bro? yang susah ya. Jangan yang susah-susah. Nggak, ada lagi DCF, terus DCF susah. Rumit ya. Coba. Jangan rumit buat pemula. DCF ribet, jangan deh itu. Ribet kalau ya.
Itu Ya, mah dijelasin DCF di ada. live kagak nyukup waktu kita. Iya, Tapi sebenarnya bisa di googling ya, teman-teman bisa googling. Iya, Tapi bisa itu bisa. adalah googling. yang dipergunakan oleh Warren Buffett dan Lo Keng Hon dalam menilai Iya. suatu saham apa namanya layak dibeli atau enggak. Gitu mungkin ya. Gue tambah dikit Ya, ya. Iya, tapi itu boleh. Iya, gitu. DCF tuh kalau di ribet. simple kenapa harus ngeribet? Ada CAPM, ada Sorry, biasa VAR. kita bertengkar gitu kalau urusan ini. Mbak, Iya, yang ada simple-simple aja. ya bener, makanya gue gak suka yang ribet-ribet, tapi Mimin aja yang senengnya ribet-ribet. Ngapain milih yang ribet kalau ada yang simple gitu kan. Mbak, ini ada yang nanya, apakah seorang fundamental tidak memerlukan ilmu teknikal untuk menemukan di harga mana yang cocok untuk time entry? Menurut Baba selama ini pengalaman gimana nih? Perlu. Perlu. Tapi perlunya itu gini, ketika jadi yang namanya orang fundamental itu yang dicari adalah event gitu. Oke. Kenapa? Karena kalau nggak ada event, perusahaan yang bagus tuh nggak bakal turun-turun. Mm-mm. Contoh event apa? COVID. Gue bisa spesifik tanggal 24 Maret Oke. itu adalah event gede banget gitu. Hmm. Terus kalau untuk BRI itu tanggal 25 Mei apa kalau nggak salah Mei akhir itu juga event yang gede banget gitu. Fundamentalis itu bisa sabar setahun, 2 tahun, nggak beli saham sama sekali, nungguin harga yang dia taksir itu turun. Istilahnya kayak lu bucin lagi, Ya, lu punya gebetan, tapi gebetan lu masih punya pacar. Tapi lu tahu nih, ini pacarnya buset. nih pasti bakal putus nih. Buset Gitu. dah. Lu tungguin putus, lu tembak. Profit. Gitu. Oke, berarti tetap perlu lah ya, tapi mungkin secara intensitas nggak seintens fundamentalnya kan ya, Ba ya? Iya, jadi kebutuhannya beda karena gini, yang namanya technical itu adalah berdasarkan namanya behavioral finance. Mm-mm. Iya, Technical, betul. chart dan lain-lain itu tuh kalau orang kan lihat, oh ini harga turun segala macam secara statistik gini. Secara fundamental yang harus lo lihat adalah itu merupakan catatan kelakuan pasar. Pelaku pasarnya kan dia juga, gitu. Bener. Dia ini adalah manusia. Manusia itu punya behavior, dia punya titik takut dan dia punya titik berani, gitu. Masing-masing itu nggak bakal jauh-jauh lah selama bertahun-tahun gitu. Iya. Mungkin yang akan baru misalnya ketika misalnya sekarang ada retailer tiba-tiba masuk banyak gitu kan, sehingga model behaviornya lebih banyak melihat ini retailer kelakuannya kayak gimana sih. Oh, kelakuannya kayak gini. Mungkin kita harus nyesuaiin strategi kita gitu. Oke. Nah, ini ada yang nanya, Bah. Metode menurut Baba yang paling efektif dari point of view-nya Baba sendiri apa nih buat tadi business valuation? Itu tadi doang atau ada lagi lainnya? Metode valuation paling efektif adalah yang lo ngerti dan sesuai dengan timeline lo. That's the answer. Karena gini, kalau seandainya gue ngitung jangka panjang dan yang gue hitung adalah BBRI, gue nggak bisa pakai DCF. Oke, bener juga sih ya. Damodaran udah bilang, lo nggak bisa pakai cash flow analysis untuk bank, gitu. Yang lo pakai yang lain, gue pakainya DDM di situ, dividend discount model, gitu. Sementara kalau seandainya dengan Sido muncul, dengan Sido, gue bisa pakai DCF, gitu. Tapi dua ini kan karena memang gue mau pegang lama banget, gitu. Sementara ada saham-saham yang gue sebenarnya masih belum seret, tapi gue masuk aja dulu mumpung harganya turun. Ntar kalau udah ada prospek, gue percaya prospeknya bakal naik karena gue punya informasi A, B, C, D, E. Ini berhubung kejadian udah lewat ya, gue bisa cerita. Contoh misalnya kayak kemarin Bank Permata. Ya. Ketika Bank Permata harganya 800, ya, itu udah ada informasi bahwa Bank Permata itu bakal ditawar di harga 1.300. Gitu. Informasinya udah publik. Gitu. Taunya dari mana? Bank Mandiri yang bilang, ada bisikannya di situ. Gitu. Terus sekarang pertanyaannya,
kalau Standard Charter melepas dan Astra nggak mau ngelepas, kenapa Astra nggak mau melepas? Mungkin harganya lebih dari itu value-nya, gitu. Terus Bener-bener. confirmation-nya, kalau gue confirmation-nya 2 minggu sebelum itu dilepas ke publik informasinya, kebetulan salah satu teman gue kerja di bank dan dia adalah yang tanggung jawab buat bidding si Bank Permata, dan dari situ dapat bisikan, oh sekian kali book value. Karena gue udah ada data, oh book value-nya di sekian, gue langsung tahu, oh Iya. segini tuh nawarnya, gitu. Oke. Oke deh. Nah, kalau Warren Buffett sendiri yang seperti kita tahu kan dia anti beli saham IPO ya. Aku pertanyaan dia. Kalau lu pribadi, lu juga punya sepaham yang sama atau lu juga tertarik dengan saham-saham yang IPO? Karena banyak banget nih, jujur dari pengalaman banyak pemula, mereka tuh kebanyakan tergiur dengan kenaikan saham IPO biasanya di awal-awal perdagangan listing kayak gitu. Nah itu biar jadi pembelajaran mereka-mereka yang pemula, biar nggak kejebak IPO trap itulah gitu. Kalau dari pandangan Baba gimana nih terkait saham IPO? Apakah emang layak untuk langsung kita beli atau seperti Warren Buffett dia bahkan emang anti banget saham IPO? Gue nggak pernah beli IPO sama sekali. Bahkan Sampai yang detik ini saham, tuh belum pernah? belum pernah. Bahkan saham yang di bawah setahun aja gue nggak pernah beli. Oh, di bawah Udah setahun nggak mau beli? yang udah 6 bulan tapi setahun, bahkan untuk trading aja gue nggak mau. Oh, oke. Yang lu pakai buat trading yang seperti apa emang, Mbak? Apa? Kalau yang lu pakai buat trading emang yang seperti apa? Di atas berapa tahun perusahaannya atau gimana? Yang patternnya udah jelas, yang apa, dia udah kelihatan, oh ini boom dan bust cycle-nya udah kelihatan, gitu loh. Contoh misalnya, kalau seandainya lo misalnya beli saham ayam-ayaman, oh kelihatan nih cycle-nya, dia tiap bulan ini naik turun gitu. Batu bara misalnya udah jelas, dia delivery-nya tiap berapa bulan sekali, terus kemudian dia dipengaruhi sama cuaca juga, jadi lo bisa lihat, oh tahun ini, bulan ini bakal naik, bulan ini dia bakal turun misalnya. Gue tambahin buat IPO mungkin ya, Bay ya. Buat teman-teman pemula sebenarnya nggak ada salahnya untuk beli saham IPO, cuman memang saham-saham IPO itu agak sedikit ini ya, fluktuatif harganya. Jadi belum ada yang bisa kita baca, ya nggak sih? Iya. Baik itu dari historical price-nya maupun historical fundamentalnya, historical kinerjanya. Jadi ada baiknya kalau mau beli saham IPO itu benar-benar harus perhatiin fundamental prospektusnya, ya nggak sih? Atau kalau perlu adain ini kali ya, lu survei langsung ke perusahaannya, kalau memang bagus dan untuk jangka panjang ya nggak ada masalah, dan lu benar-benar kenal dengan perusahaannya itu, dan jangan kaget kalau misalnya harganya naik turunnya lumayan tinggi ya, gitu mungkin ya Pak ya. Jangan terlalu anti juga, cuman lu harus sangat benar-benar hati-hati. Tapi kalau mau tetap memakai prinsip investasi dari Warren Buffett, Lo Keng Hong maupun Baba, ya monggo-monggo aja. Tapi ini bukan berarti larang kita ngelarang untuk beli IPO, enggak. Tapi harus benar-benar tahu ya. Ini. Karena untuk dapetin prospektus itu bisa di www.idx.co.id. Terus ada bagian prospektus, nanti teman-teman bisa lihat atau di googling lah, itu pasti ada. Ada. Ini website perusahaan juga biasanya ada. Gitu jadi, ya kalau seandainya, jadi gini, jujur aja sebenarnya dulu banget saham yang hampir gue masuk ke IDX waktu itu gue masih SMA kalau nggak salah, itu adalah IPO-nya Bakri Telekom. Berarti kok tahun berapa tuh? 2000-an awal. Tahun 2000-an awal, gue dulu tuh tertarik untuk masuk ke sahamnya Bakri Telekom. Kenapa? Karena gue tahu proyeknya dia di mana aja. Waktu itu bagus. Jadi punya Asia kan, gede dan lain-lain, tapi abis itu bust. Kan? Nah, jadi saat itu karena gue lihat, wah nih kayaknya prospeknya bagus segala macam. Tapi itu dulu ya. Kalau sekarang, gue sudah nentuin risk appetite gue kayak gimana sih, gitu. Oh ternyata gue tuh nggak cocok dengan beli IPO, itu gue, gitu. Dan kebetulan sama dengan Pak Lo, kebetulan sama dengan Warren Buffett, gitu. Yang sama-sama risk appetite-nya nggak cocok buat gue. Gue nggak siap dengan volatility yang seperti ini.
terlalu tegang gitu loh. Apalagi Iya, kalau iya. seandainya sahamnya biasa kan naik terus banting jebret gitu. Kalau Mm, seandainya gue miss dikit, tapi nggak selalu ya. mm, Biasanya seperti itu. Apalagi kalau yang fundamentalnya perusahaannya kita agak-agak mikirin perusahaan apa sih. Tapi kalau perusahaannya kuat, misalnya tiba-tiba Gojek memutuskan go public. Oh itu Wah, ngantri gue, ngantri gue, lumayan ya. Untuk 5 gitu. tahun, 10 tahun ke depan mungkin lumayan gitu ya. Nah, Gojek Mm-mm. go Kalau public, kalau jangka misalnya panjang sih sebenarnya nggak ada salahnya ya. nggak ada Nggak ada salahnya, salahnya. Tapi kalau nggak untuk ada jangka salahnya. pendek lu harus bener-bener ya tambahin ilmu dulu deh. Kalau kalau menurut kita ya nggak sih, Mm-mm. Mbak? Ya, Kalau tambahin ilmu dulu deh, tambahin jam terbang dulu deh. mm-mm. Ini lihat-lihat dulu apa namanya tipikal tipikal pergerakan harga-harga yang baru baru bukan IPO sebenarnya ya, yang baru listing ya. Baru Ya, listing. baru baru Kalau gue tadi jangan hitungannya di jangan bawah setahun. sampai gara-gara salah kita yang salah gerak tapi malah nyalahin saham-saham yang IPO. Sebenarnya bukan salah mereka ya. Nah, Nah, itu dia iya. yang takutnya di situ. Subjeknya yang salah tapi objek yang kita salahin. Iya nggak sih? Ini. Kan biasa saham gorengan digituin. Padahal Oh, perusahaannya mah oh. santai-santai aja. Perusahaannya santai-santai aja, gitu. Oh iya Perusahaannya, ini 3 menit lagi, Bah. oh Ini ya, siap. ada closing statement nggak dari Closing statement. ah, ah. Apa ya? Tadi aja dipegang. Jadi, oke. Closing statement gue adalah yang tadi, 4 prinsip di awal dan 4 prinsip yang 4M tadi itu, yang termasuk gue bilang tadi investor kepo, itu sebenarnya nggak cuma buat saham ya. Lo investasi apapun, lo pakai 4 prinsip tadi bisa. Lo misalnya, nanya tadi jual apaan, lo misalnya mau beli rumah, lo mesti ngerti dong rumahnya di mana, segede apa, tingkat nggak, banjir nggak, segala macam. Prospeknya Mm-mm. gimana? Apakah bakal dibangun sekolah dekat sini, segala macam. Manajemennya gimana? Nah, ketika kita ngomong manajemen, dulu yang punya siapa sih rumah ini? Dirawat nggak sih? Gitu. Dari situ Mm-mm. baru lo cari berapa harga wajarnya. Itu kalau beli rumah. Lo kemudian misalnya, gue pengen investasi emas. Lo lihat lagi, lo ngerti nggak pergerakan harga emas itu berdasarkan apa? Kenapa emas itu punya value? Gitu. Mm-mm. Prospeknya seperti apa? Apa aja sih yang mempengaruhi harga emas? Gitu. Oke. Dari situ kemudian manajemen. Kalau manajemen kita ngomongnya adalah, lo beli emasnya di mana? Lo beli emasnya di Antam, lo beli emasnya di Pegadaian, dan macam. Atau misalnya, apakah lo mau beli emas fisik atau lo beli emas yang non fisik? Gitu. Dan dari situ lo Mm-mm. cari berapa harga wajar. Lah, harga wajarnya spot price gitu ya. Gitu. Lebih Mm-mm. kepada harganya, lo mau belinya di harga berapa sih? Gitu. Jadi prinsip yang tadi, 4 prinsip yang tadi, kalau lo pegang, lo bisa investasi apapun. Seriously, lo bisa investasi apapun. Lo mau investasi ke gerobak somai juga bisa. Lo mau di warung kopi bisa. Kenapa? Karena Iya. prinsipnya sama. Jualannya jelas, prospeknya lo tahu, yang ngelola siapa, dan lo tahu. Lo mesti cari berapa harga wajarnya. Mm-mm. Tuh. Mm-mm. Risiko datang dari ketidaktahuan kita tentang jenis investasi itu, ya nggak sih? Betul sekali. Baba, Andrian. Mantap. Thank you, bro. Kapan-kapan kita Iya, lanjut lagi kalau ya. ada yang mau Oke, DM, oke, ada kita. yang mau nanya-nanya, feel free ya, santai aja. Feel Gue insya free, Allah gue bisa jawab kok. bisa Bye bye. Bye bye bisa Om langsung Baba. DM Om Baba ya. Ya, Ada ininya Instagramnya di situ. Bisa langsung diklik aja teman-teman. Mau DM, mau diskusi-diskusi, bisa ya, Mbak ya. siap. Ada yang Ya, ulang Bang. tahun. Ya, happy birthday. Kok mau Thank lagi you. ya udah. Thank you Om Thank you, Baba. Mama. Thank Thank you. you ya. Kita save ya. Teman-teman Izin semua. save ya, Bah, di Monggo, IGTV ya. siap, Oke, siap. thank you. Bisa di Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya.